Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, lama nggak bahas tentang Honda Jazz G8. Nah, hari ini kita bahas kembali Honda Jazz G8 karena kebetulan dapat customer untuk pemasangan jok mobilnya. Nah, jadi saya akan memberikan tips merawat dan modifikasi Honda Jazz G8 based on pengalaman saya sendiri memakai Honda Jazz G8 tahun 2011. Nah, jadi mobil ini akan kita kerjakan jok kulitnya di bagian jok, lalu di bagian door trim menggunakan sintetik napa. Warnanya warna clay gitu ya, jadi warna clay itu dia kayak warna saddle. Lalu di bagian jok menggunakan jok paten, ada karbonnya juga, kok karbon ada warna kayak abu-abunya. Lalu di bagian door trim 4 set juga kita retrim. Nah, jadi seperti apa pengerjaannya kalian bisa cek.
waktu Honda ini ngeluarin Honda Jazz G8 ini, dia ada beberapa tipe, yaitu tipe Alpha, tipe S, dan tipe RS. Kalau Alpha tuh yang basic banget, lalu kalau tipe S itu ya sedang-sedang lah ya, lalu ada yang terakhir juga tipe RS. Nah, sebenarnya Honda Jazz ini itu adalah Honda Jazz yang kalau cat originalnya itu dia cat yang soft paint gitu. Jadi kalau misal kalian udah ngerawat Honda Jazz ini dalam kondisi yang lama, terutama warna hitam, dan juga kalian masih pengen lanjut ngerawat Honda Jazz G8 ini, itu kalian bisa lakukan detailing atau coating atau minimal detailing lah. Atau kalau kalian ada budget lebih dan ada waktu, ada mobil pengganti, bisa kalian lakukan pengecatan ulang, karena mobil ini tuh bisa dibilang mesinnya itu durable banget ya, L15 dan juga transmisinya adalah transmisi konvensional. Jadi kalau kita geber-geber itu ketika udah 5.400 rpm tuh wah nendang banget pokoknya mobil ini. Karena mobil ini kan salah satu-satunya Honda Jazz yang menggunakan transmisi konvensional. Jadi RPM-nya tuh bisa digeber-geber tinggi sehingga VTEC-nya tuh ketika kebuka VTEC-nya tuh lebih oke lagi dan lebih nendang. Nah, untuk bagian bodi itu sebenarnya kan bisa lakukan beberapa upgrade, kayak misal di bagian headlamp. Ini biasanya headlamp Honda Jazz ini kan ngadep ke atas. Jadi kalau udah beberapa tahun dia biasanya menguning. Jadi supaya nggak menguning, kalian bisa rekondisi di bagian headlampnya atau kalian bisa ganti. Nah, untuk bagian bodi sendiri, kalau misalkan punya Honda Jazz S atau RS yang non MMC, yang sebelum MMC, itu hati-hati banget kalau misal kalian mau upgrade ke Honda Jazz RS MMC, karena ketika kalian melakukan upgrade ke Honda Jazz MMC itu fender, kap mesin, bumper, dan lampu yang mungkin kalian pikir cuma lampu dan bumper kalian facelift nggak masalah, ternyata yang diganti itu lumayan banyak ya. Kalau ganti ke MMC, bumper, headlamp, lalu kap mesin, fender, itu semua mesti diganti. Atau kalian bisa atau kalian bisa modifikasi atau bawa ke bengkel cat body repair yang custom untuk nge-custom bentuk headlampnya sesuai dengan Jazz RS MMC. Nah, lalu untuk dari lampu sendiri, ini biasanya lampu bawaan ya mobil-mobil tahun segini lah ya, mobil 1500 cc tahun-tahun itu ya 2010-an itu menurut saya sih lampunya nggak banget. Jadi 6055 H4 itu kalian bisa upgrade menggunakan lampu LED, dan saya udah coba pakai lampu LED itu cukup oke banget. Jadi lumayan terang, dan juga lampu-lampu ini juga sebenarnya kalian bisa ganti. Kayak ini lampu sen, lampu lampu kota ini T10. Kalau lampu sen ini kan juga bisa ganti ke yang LED supaya kelihatan lebih modern. Nah, lalu untuk kaca filmnya sendiri, namanya mobil ini udah mungkin ya kisaran 10 tahun ya. Itu kaca filmnya biasa kan udah degradasi daripada tolak panasnya. Nah, itu kalian bisa ganti menggunakan yang warna silver, karena kalau misal Honda Jazz ini kan dia lumayan gede, jadi kalau kaca filmnya itu kurang oke, biasanya ketika dipasang itu kita tampilan ke depan itu ada keriting-keriting atau bikin jeruk gitu ya, kalau misal kaca film itu kurang oke. Dan juga tolak panasnya itu enggak banget. Pokoknya kalau kaca film yang biasa dipakai di mobil-mobil umum terus tiba-tiba dipakai di Honda, itu suka ngerasa tiba-tiba langsung panas gitu ya, walaupun dipakai di brand lain itu nggak panas gitu, karena mobil ini kacanya itu gede banget. Nah, kacanya itu gede banget, dan juga ya seperti itulah, kalau kaca gede ya seperti akuarium ya, jadi kayak kalau dingin banget, panas banget. Nah, kita bahas tentang mesinnya. Nah, jadi kalau mesin Honda Jazz sendiri itu cukup durable. Jadi dia menggunakan mesin 15 dan automatic transmission 5 speed. Kalau yang automatic tipe S ini kan dia nggak ada pedal shift, tapi kalau di yang Jazz RS itu ada pedal shift. Nah, jadi untuk mesin ini tuh badak banget. Jadi kok banyak banget saya baca di Honda Jazz community ya, dimana yang pakai sampai 500.000 km tuh ada, 400 km tuh ada gitu, dan mereka pakai ini mobil harian dan nggak ada masalah yang berarti di mesinnya. Jadi kebanyakan elektrikal yang kena duluan dibanding yang mesin, karena mesin ini Honda membuat 15 itu juara banget ya, menempuh ratusan ribu kilometer nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai mobil ini untuk beberapa tahun, atau kalian baru dapat mobil ini, itu ada baiknya jika kalian melakukan carbon clean
intake cleaning di bagian sini. Nah, ketika kalian ganti melakukan carbon clean atau membersihkan mesin, itu lebih baik kalian ganti businya sekalian karena bongkarnya susah. Kenapa bongkarnya susah? Karena blok mesin Honda Jazz ini itu masuk ke dalam sini ya. Jadi kalau kita mau bongkar intake itu bongkarinnya tuh kayak mekanika bikin mekanika tuh males gitu. Mungkin kalau ada bengkel gitu yang nyuruh mereka bongkarin Honda Jazz, mungkin mereka udah aduh Honda Jazz lagi gitu mungkin ya. Karena bongkarinnya tuh ribet gitu, maksudnya tangannya mesti ngolong-ngolong, resiko kena besi-besi gitu, dan posisinya tuh sulit untuk dibuka. Jadi kalau biasa bengkel-bengkel ngerjain Honda Jazz yang G8 ini, kalau casin lebih mahal ya mungkin kalian terima aja kali ya. Lalu saran saya ketika kalian bongkar di bagian intake, di bagian mesin, itu kalian bisa cek sekalian kuil-kuilnya dan juga busi-businya. Jadi kalau misal busi itu kalian wajib banget cek di mobil bensin. Nah, busi Honda sendiri kemarin saya cek di Honda harganya satu biji itu sekitar 250.000, atau kuil itu sekitar 1.100.000. Nah, kalau misal kalian mau ganti busi atau kuil, lebih baik kalian pasang di kalau kalian nggak ada bengkel Honda di kota kalian, ya sebenarnya kalian bisa pasang di bengkel-bengkel terdekat. Tapi kalau misal di dekat kalian pada bengkel Honda, lebih baik kalian pasang di Honda, karena kalau di Honda itu harganya mungkin jasanya juga nggak terlalu mahal. Saya sempat cek ganti kuil 4 set kuil itu cuma 160 ribuan, which is tuh ya nggak mahal lah ya untuk zaman-zaman sekarang. Tapi ketika kalian ganti di Honda, itu kalian jika beli part dan pemasangan, kok jadi kayak duta Honda gitu ya, itu kalian dapat garansi gitu. Maksudnya garansinya tuh kalau nggak salah 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, lalu kita bahas tentang ini ya. Jadi kalau di part Honda Jazz yang sering rusak adalah di bagian klip-klip ininya, karena ini klipnya tuh kecil dan cukup ringkih. Jadi kalau misal kalian ini ganti klip-klipnya ini sering rusak, kalian bisa ganti, dan itu harganya nggak murah. Originalnya pun kalau nggak salah 75.000 apa 100.000 satu biji ini ya. Buset. Siapa tuh ada yang dapat bisa lebih murah, kalian komen aja di bawah. Lalu untuk ini juga kalian bisa ganti ya, untuk air filternya yang beredar banyak di Honda Jazz ini kayak Apex atau mungkin KNN, itu banyak banget aftermarketnya supaya mobil ini tuh tarikan bawahnya jadi lumayan, karena mobil ini jujur tarikan bawahnya tuh lemot dan juga lumayan boros dipakai stop and go, tapi kalau buat luar kota juara. Nah, lalu untuk velg Honda Jazz sendiri, jika kalian itu pengen upgrade, jadi tuh Honda Jazz ini dia punya velg itu yang tipe S ini kan ring 15, sedangkan yang RS itu ring 16. Nah, dimana terkadang mengalami dilema ketika velg kalian baret-baret, kalian pengen ngecatnya 1 juta, lebih baik kalian ganti velg sekalian. Karena apa? Karena velg Honda Jazz ini kan kalau pengecatan velg biasanya semua velg tuh harganya mirip. Tapi kalau misal kalian replace velgnya, itu harganya juga nggak mahal. Jadi velg, misal kalian ganti velg replika, atau kalian ganti velg yang merek SSW atau mungkin JF kayak gitu, itu barunya itu 4 jutaan, secondnya 2,5 sampai 3 jutaan, misal replika apa gitu ya. Dan itu tampilannya lebih cakep, dan ban kalian bisa bikin lebih gede. Jadi kalau kalian ganti velg di Honda Jazz ini, itu kalian bisa pakai yang ET40 lebar 7 sampai 7,5 tuh tampilannya tuh sedep banget. Jadi kayak mobil-mobil street racing gitu ya. Ya walaupun kalau kalian pengen lebih elegan, kalian juga bisa ganti ke velg Honda Jazz RS yang lebih baru, kayak Jazz RS yang 2017 atau 2020 itu sama. Tapi memang kalau kalian ganti Jazz RS itu harganya malah lebih mahal dibanding velg aftermarket. Nah, menurut saya pengereman ini tuh juga kurang oke banget. Jadi kalau misal kalian mau ganti rem, itu kalian ganti brake pad-nya dulu gitu. Jadi brake pad-nya kalian bisa ganti ke misal kayak merek Brembo, yang pokoknya brake pad-nya atau MK lah yang agak terjangkau ya. Karena kalau MK tuh dia kandungan komponnya tuh lumayan tinggi, walaupun membuat velg lebih kotor, tapi dia nggak makan piringan kayak gitu. Jadi kalau misal kalian pengen pengereman lebih pakem, itu kalian wajib banget ganti Honda Jazz ini menggunakan brake pad yang keramik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mobil-mobil tahun segini 10 tahun yang lalu itu memang lampunya tuh banyak kan kuning-kuning semua ya. Jadi kayak misal lampu mundurnya kuning, lampu sennya itu bolam biasa, di sini yang kuning-kuning. Jadi kalau kalian pengen kelihatan lebih modern, itu kalian bisa ganti lampu
yang ada di sini. Tapi kalau kalian ganti bolamnya, itu kalian mesti cari yang keramik yang pendek banget, karena di sininya itu dia punya space tuh kecil banget. Jadi kalau misal kalian ganti yang panjang, otomatis pasti natap. Lalu kamera mundur juga bisa kalian tambahin di Honda Jazz seperti ini. Ya seperti itulah untuk bagian belakang. Dan juga jangan lupa Honda Jazz itu dia punya penyakit di sini ya. Nah, di sini tuh gerobakan gitu ya istilahnya. Klip-klipnya tuh gampang banget getas. Jadi kalau misal udah getas, klipnya nggak nempel, ya gerobakan itu, jadi kayak getar-getar gitu ya, rattling di dalam mobil tuh kalian bisa ganti klip-klipnya. Itu ada di video kita juga waktu itu bahas tentang rattling Honda Jazz RS G8. Nah, sekaligus bahas tentang Honda Jazz, kita bahas tentang spionnya. Jadi kalau misal kalian punya Honda Jazz RS yang spionnya itu kayak udah retract spion, itu seringkali ketika kalian kadang parkir atau kalian udah pakai mobil ini lama, tiba-tiba retract spionnya itu rusak gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mengalami kerusakan di bagian retract spionnya, itu ada beberapa alternatif untuk memperbaikinya. Jadi yang pertama, kalian bisa ganti dinamonya. Itu ada dinamo untuk retract spion. Itu kan bisa beli online atau ke bengkel variasi lah ya, untuk ganti retract spionnya. Tapi biasanya kalau kalian ganti dinamonya aja, itu biasanya kanan sama kirinya kecepatan nutup bukanya itu bakalan berbedanya jadi lumayan jauh. Jadi kalau misal awalnya itu mungkin mirip-mirip lah ya, nggak mungkin barengan, tapi kalau kalian ganti satu dinamo mungkin kecepatan menutupnya itu bisa berbeda. Dan juga biasanya kalau kalian ganti dinamo itu suaranya jadi berisik banget, jadi ngak gitu ya kalau di spionnya itu ganti dinamo. Jadi lebih baik kalian ganti yang copotan, agak mahal sedikit, tapi kalau misalkan kalian ganti ori kan harganya lumayan ya. Menurut saya sih, kalau menurut yang saya survei, kalau kalian ganti spion Jazz ini satu biji itu antara 1,5 sampai 2 jutaan. Tapi kalau kalian ganti copotan, mungkin kalian bisa dapat harga yang lebih miring, kayak mungkin 900 atau 1 jutaan, sehingga lumayan menghemat. Tapi kalau misal kalian nggak masalah dengan bunyi atau kecepatan yang berbeda-beda, itu kalian bisa ganti ke dinamonya aja, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas di interiornya Honda Jazz. Nah, Honda Jazz sendiri sebenarnya dia setirnya itu masih karet. Nah, ini udah di red trim. Kalau di red trim sih dia udah oke banget. Jadi kalau misal dipakai itu dia agak sedikit lebih tebal, tapi biasanya kalau kulit gini kan kalian bisa replace ya. Kalau aslinya itu dia gampang banget untuk ngelupas gitu. Jadi kalau udah beberapa tahun sekali tampilannya udah nggak oke banget di bagian setir. Nah, lalu untuk Honda sendiri, kalau misal kalian pengen upgrade interiornya, karena mobil ini kan aslinya masih kain ya, dan kainnya itu warnanya itu hitam keungu-unguan. Jadi kalau misal dipakai dalam waktu yang lama didudukin tuh seringkali dia meladus, dan juga kainnya tuh sobek di bagian sini-sininya. Seringkali itu sering banget di Honda Jazz, di sini kainnya sobek. Itu kalian bisa replace menggunakan kulit, kayak misal di sini itu kalian bisa ganti menggunakan kayak kulit yang microfiber, yang kalau misal kalian pengen pakai jarak jauh atau kalau dalam kota aja itu kan bisa pakai sintetik. Nah, kebetulan untuk mobil ini dia joknya itu warnanya agak nyala, warna coklat gitu ya, kayak coklat dan warna abu-abu. Jadi warnanya itu lumayan nyala gitu, karena supaya mobil ini terlihat lebih mentereng gitu, karena mungkin mobil-mobil yang Jazz ini kan interiornya bisa dibilang supaya kelihatan lebih modern. Lalu di sini juga di red trim menggunakan sintetik napa warna abu-abu. Nah, kenapa pasang paten? Karena biasanya cover aslinya tuh udah pada sobek-sobek, udah jelek, udah bulukan, bule. Jadi kalau misal diganti ini, konturnya jadi lebih kerasa dan lebih fresh lagi. Jadi berasa kayak mobil baru. Nah, lalu salah satu penyakit daripada Honda Jazz ini adalah rattling. Nah, biasanya Honda Jazz ini kalau misal udah dipakai 5 tahun ke atas, yang G8, itu klip-klipnya itu udah mulai kendor atau getas. Jadi di pintu, di pilar ABC itu seringkali rattling atau bergetar. Nah, jadi untuk membedakan mobil ini kurang kedap atau rattling itu ketika melewati jalan. Jadi kalau jalannya keriting atau polisi tidur, itu suka bergetar, gludak gitu, kayak bunyi plastik antara besi dan plastik atau plastik to plastik, itu bisa dipastikan
klip-klip mobil kalian tuh udah aus atau udah jelek. Nah, kalau misal kondisinya mobil ini kalian ngerasa di jalan tol yang lurus tapi berisik, suara roda masuk, itu kalian bisa upgrade peredam di bagian lantai, pintu, dan juga di bagian fender. Tapi jangan lupa kalian juga cek karet-karet, karena karet-karet ini juga salah satu faktor penting untuk meredam suara gitu. Jadi yang mesti kalian cek adalah kondisi seperti apa mobil itu bunyi-bunyi. Kalau misal kayak tadi rattling ketika jalan nggak rata, kalian bisa ganti klip, atau ketika jalan rata, lurus, lempeng, tapi suara berisik, suara roda, suara luar masuk, kalian bisa upgrade peredam. Tapi sebelum kalian upgrade peredam, lebih baik kalian ganti karet-karetnya dulu, supaya kalian tahu kerusakannya ada di mana. Nah, lalu untuk Honda Jazz S ini, dia belum ada retract spion. Kalau yang Honda Jazz RS, dia ada retract spion. Nah, sebenarnya yang agak mengganggu daripada mobil ini adalah dia belum auto retract spion gitu. Jadi kalau misal kita posisi ini ya, ngunci biasa kan nutup, kalau nyalain mesin dia baru nyala. Jadi kan bisa tambahin modul di auto retract spion yang jika kalian tuh punya Honda Jazz RS. Nah, salah satu hal yang saya paling nggak suka daripada Honda Jazz adalah fitur safety-nya. Jadi Honda Jazz RS atau S ini itu dia nggak ada auto lock-nya gitu. Jadi kalau misal kalian biasa di mobil-mobil kan, kalau misal jalan 20 km per jam, itu dia suka otomatis lock. Nah, di Honda ini itu nggak ada gitu. Jadi kan mesti tambahin modul. Padahal itu kan faktor penting banget ya untuk keamanan, karena kita lagi bawa anak kecil, tiba-tiba mereka buka pintu sampai ada accident kan nggak banget ya. Jadi kalau misal Honda Jazz ini, yang kalian wajib upgrade adalah auto retract spion dan juga auto lock di bagian ini ya. Jadi kalau auto lock itu dia sistemnya ketika dia masuk ke D, dia langsung lock. Ketika kalian masuk ke selain D, misal ke N atau R atau P, itu dia langsung buka locknya. Jadi sistemnya dia dari transmisi ngambil ininya. Nah, lalu untuk Honda Jazz juga itu head unitnya dia masih belum layar originalnya. Jadi kalau kalian pengen upgrade juga, itu kalian bisa ngikuti seperti ini. Ini antara 9-10 inch layar Android, ini oke banget. Jadi kalau kalian pasang, sekalian pasang di bagian lampu mundur, di bagian kamera mundurnya, sehingga sekalian dilengkapi fitur-fiturnya. Kita masuk ke bagian belakang Honda Jazz. Jadi Honda Jazz ini menurut saya legroomnya, walaupun mobil ini kecil, legroomnya cukup oke. Nah, biasa penyakit Honda Jazz tuh nggak tahu kenapa ya, di baut-baut ini tuh suka udah pada karatan gitu. Jadi mungkin sebaiknya kalau kalian punya Honda Jazz, kalian bisa ganti baut-baut karatan ini supaya karatannya tuh nggak pindah ke bodi gitu ya. Jadi nggak nularin bodinya. Nah, lalu apa yang bisa kalian upgrade juga adalah TV, headrest TV, karena di Honda Jazz ini belum ada headrest TV-nya. Kalau kalian di upgrade TV depan, lebih baik kalian upgrade headrest TV-nya juga, karena kalau bawa anak-anak itu bakal lebih oke kalau ada headrest TV-nya. Lalu kalau untuk Honda Jazz S ini kan dia belum ada konsolnya, jadi kalian sebenarnya bisa tambahin armrest di bagian dua depan ini supaya driving positionnya itu lebih enak, ada sandaran tangannya. Nah, jadi gitu aja untuk di bagian belakang. Kalau aslinya Honda Jazz itu yang sudah ada konturnya. Jadi kalian kalau misal pasang jok kulit, itu konturnya jadi lebih berasa lagi seperti di Honda Jazz ini ya. Jadi kita duduk lebih muluk punggung, lebih nyaman, dipegang ini lebih kenyal, dan maksudnya kenyalannya juga awet karena kita pakai busa yang berkualitas juga. Jadi kalau dipasang ini jok kulit gini, kalian nggak perlu khawatir tentang interior yang kena makanan atau minuman tumpah di jok kulit ini, seperti itu. Jadi gitu ya bosku untuk konten Honda Jazz. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you bos.